sahabatku, kemarin kita sudah mengikuti halal bihalal oleh Apkin ya, karena beberapa hari yang lalu kita diundang untuk mengikuti halal bihalal yang tentunya di situ juga ada narasumber gitu ya. Nah, pengurus harian APAPKI mendapat kehormatan diundang oleh asosiasi Apkin ya, Bimbingan dan Konseling Indonesia. Nah, tapi sayangnya kemarin ada sedikit kendala gitu ya, ketika saya merekam proses berlangsungnya Zoom ya, halal bihalal virtual itu ada trouble di audio, sehingga ketika waktunya Prof Sunario bicara itu nggak bisa kedengaran. Baik, kali ini saya masih berada di rumah sakit ya, tapi masih saya sempatkan untuk menyapa sahabatku semuanya. Ingat, jangan ke rumah sakit, karena apapun sakit Anda, kalian akan di rapid test dan juga harus bayar 400.000. Jadi mending di rumah aja, jaga kesehatan ya. Oke, kembali ke topik tadi, bahwa pada halal bihalal itu pertama Ketua Umum Apkin Prof Fahrozin menyampaikan berbagai hal, mulai dari historis Apkin sampai pada perkembangan saat ini, di mana hasil record video yang melalui laptop saya masih bisa kita dengar, tetapi setelah sekian lama ada trouble dikit, tapi masih bisa kita tangkap ya. Pada sesi kedua diisi oleh tausiah ya. Tausiah ini kurang tahu saya, mungkin Pak Andang apa Pak Dadang gitu ya. Beliau mengisi tausiah halal bihalal. Nah, sesi yang paling menarik sebenarnya adalah sesi ketiga, di mana Prof Sunario Kartadinata ya, beliau salah satu founding fathernya mungkin ya, yang juga berjasa membesarkan Apkin. Nah, beliau sangat panjang lebar menjelaskan tentang arah bagaimana sih kedudukan konselor di Indonesia ke depan, di mana terjadi perubahan pergeseran budaya dan pola kehidupan dengan model-model virtual ini. Sebenarnya menarik sekali, cuma sayangnya ketika saya record ternyata kok suaranya nggak masuk gitu loh. Mungkin kawan-kawan atau sahabat-sahabatku semuanya bisa mencari linknya di grup-grup Apkin ya, atau mungkin di webnya Apkin, karena saya pikir mereka sudah merecord. Saya lihat di screen saya tuh dia panitia merecord gitu ya, hostnya merecord, sehingga kawan-kawan bisa mengakses itu, karena menarik sekali menurut saya. Dua asosiasi konselor bimbingan konseling Islam dan konselor Islam kalau bersatu berpadu untuk membantu masyarakat luas di masa COVID-19 ini akan sangat baik sekali. Saya pikir itu ya dari saya. Mohon maaf karena saya harus ada urusan lain yang tidak bisa saya cegah. Terima kasih, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon berkenan dan kami sangat berharap pada saat Kongres Apkin tahun 22, semua peserta Kongres tanpa kecuali, baik Dewan, pengurus PB, divisi maupun pengurus daerah, semuanya mengenakan busana batik
Ikbiru memiliki KTA yang berlaku dan memiliki surat tugas dari pengurus daerah. Saya pikir ini harus saya sampaikan untuk kepentingan kita semua. Ibu dan Bapak yang kami hormati, hari ini kita mengundang tamu, yaitu pengurus harian Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia yang terkenal dengan nama IMAPKIN, dan Perkumpulan Bimbingan dan Konseling Islam, yang untuk itu kami mengajak, mari bersama-sama mengawal, memelihara, dan mengembangkan serta mengadvokasi profesi bimbingan dan konseling di Indonesia. Saya berharap Bapak Ibu seprofesi bimbingan dan konseling, saya tegaskan sekali lagi, mari kata dan dalam bimbingan dan konseling jangan ditinggalkan, sehingga tulisan itu bimbingan dan konseling. Berulang kali saya katakan. Yang kedua, mari kita tinggalkan istilah klien. Kita sesuai dengan Permendiknas 27/2008. Kita gunakan konseli. Mari kita semua sepakat menggunakan istilah yang baku untuk profesi kita. Dan mari kita tegakkan sebutan konselor adalah hak paten. Konselor adalah lulusan dari pendidikan profesi konselor yang dirintis oleh Universitas Negeri Padang, disusul Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Pendidikan Indonesia. Ibu dan Bapak, mari kita hilangkan dan tinggalkan istilah guru pembimbing untuk kita. Kita namakan guru bimbingan dan konseling. Mari kita tinggalkan istilah guru pembimbing. Dan kami berharap logo APKIN yang Bapak Ibu pasang dalam kegiatan-kegiatan, mari kita buat yang standar. Bapak Sekjen, Bapak Sekretaris 1, mohon kiranya dapat mensosialisasikan logo APKIN itu supaya semuanya standar, sehingga APKIN itu satu, bukan APKIN bermacam-macam tentang logo itu. Kami sangat berharap beberapa hal yang kami tegaskan demi profesi kita di Indonesia. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Bapak Prof. Sunaryo, tadi ada Bapak Prof. Robi, Prof. Patino, dan sebagainya. Mohon maaf. Bapak Sudono dan Ibu Bapak pengurus APKIN se-Indonesia dan tamu kita dari IMAPKIN dan PAPKI. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Seizin Bapak Ibu semuanya, maka pertemuan koordinasi pengurus APKIN se-Indonesia 16 Juni 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya hilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hilang tadi suaranya berbunyi kami buka gitu. Hilang tadi Bapak Rosin suaranya. Oh, keserip itu. Di Bapak Iya. Baiklah Bapak, terima kasih banyak atas sambutan di pembukaan ini. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kegiatan ini sebagaimana alamat Zoom kita bernama Syawalan. Dan untuk itu saya mohon Bapak Dr. Nandang Budiman, Magister Pendidikan, untuk menyampaikan halal bihalal kita pada pagi hari ini. Saya persilahkan. Terima kasih Bapak Sekjen Patriono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.
Alhamdulillahilladzi dzul fadli wal jalal wal quwwati wal kamal. Ahmadu subhanahu wa ashkuruh wa atubu ilaihi wastaghfiruh. Lahul hamdu kulluh wa biyadihi sirru kulluh wa ilayhi al-jam'u kulluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa tabi'uhu wa kariruh. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala ali baiti at-tahirin wa ala ajwaji ummatil mu'minin wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila magfiratin min rabbihim wa jannah ardu'as samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bil taqwa wal istiqamah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya muliakan pembina, Ketua Pembina ABKIM, sesepuh kita, Bapak Profesor Dr. Sulaiman Dinata, MPD, Ibu dan Bapak semuanya, senior saya, guru saya, sahabat-sahabat saya seperjuangan dalam profesi ABKIM yang terhormat, dan tentu saja mudah-mudahan semua dimuliakan Allah. Pertama, izinkan saya untuk memandu halal bihalal ini. Bukan berarti saya mampu, tapi ini semata-mata tugas dari Bapak Ketua, bahwa pada sore ini kita akan halal bihalal. Tentu saja harapannya dalam pengisian tugas ini kita mendapat ridho Allah dan berkahnya, sehingga profesi kita semakin kuat, semakin jaya, dan semakin maju juga eksis di Indonesia khususnya, di tingkat dunia juga umumnya. Juga kepada teman-teman yang non-muslim, juga mohon izin saya kira-kira membawakannya dalam perspektif Islam. Tetapi saya punya keyakinan bahwa kita bersama sudah mempelajari bimbingan konseling multibudaya, di mana dan perspektif multibudaya tidak ada agama yang tidak bagus. Semua pandangan agama itu kepada yang bagus, yang positif, yang progresif, kecuali agama yang sesat. Sebab itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa ada hikmahnya untuk kawan-kawan yang non-muslim, dan insya Allah menjadi komitmen kita, terutama dalam hal bilal ini, menjadikan profesi ABKIM ke depan semakin berkembang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, yang saya muliakan, halal bihalal dalam perspektif Islam merupakan area perdebatan luar biasa bagi ulama fikih. Ini termasuk area ikhtilaf. Kenapa? Karena secara nas sesungguhnya istilah halal bihalal tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tak ada hadis yang menyatakan misalnya, ya, akmilu saumakum bil halal bihalal, gak ada. Dalam Al-Quran gak ada yang langsung nas. Tetapi Ibu dan Bapak, kalau kita telusuri kepada pandangan ulama-ulama besar di zaman ulama-ulama mutaakhirin misalnya, saya ambil salah satu pendapat Imam Asy-Syaikhuna Abul Laith Asy-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ternyata di situ kitab Tanbihul Ghafilin artinya kitab di situ artinya adalah peringatan untuk orang-orang yang lalai, yang suka lupa tentang dosa. Dalam kitab peringatan bagi orang-orang yang lalai terhadap dosa, menurut Imam Syekh Sarmalqadi rahimahullah alaih, ternyata halal bihalal merupakan salah satu bagian dari yang disebut dengan, atau salah satu bentuk dari yang disebut dengan silaturahim. Nah, ketika istilah silaturahim itu muncul, maka saya secara syar'i berani memperjawabkan bahwa apa yang disebut dengan halal bihalal insya Allah ada dalam track ridho Allah.
ketika isinya adalah silaturahim. Gitu. Ibu dan Bapak, kenapa? Karena begini Ibu dan Bapak, sepasca Ramadan, kita yakin bagi orang Islam yang menjalankan agama, yang melaksanakan Ramadan, iman wa ihtisaban, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan dinyatakan setelah masuk Idul Fitri, orang-orang muslim yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan benar, dengan sempurna, dengan baik, maka kal waladi yuladu min butni ummati, seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa, tanpa noda. Para ulama menegaskan di situ, dia bersih dari dosa apa? Terutama manusia yang Idul Fitri bersih dari noda dan dosa pada Allah. Hablum minallah. Persoalan berikutnya, bagaimana hablum minasnya? Nah, di sini maka ada satu penjelasan hadis mengatakan atimuz saum bil arham. Sempurnakan saum kalian dengan silaturahim. Masukkan di situ silaturahim. Maksud saya ingin mengatakan bahwa konsep halal bihalal dan perspektif sekarang ini yang sedang kita laksanakan adalah konsep silaturahim. Artinya, asosiasi bimbingan konseling ingin melakukan silaturahim sepasca Ramadan, terutama untuk berupaya menyempurnakan kita, menyempurnakan amal kita, menyempurnakan ketakwaan kita sebagai hasil Ramadan. Disilah konteksnya. Dan saja dengan silaturahim ini membawa kehebatan bagi kita. Sebagaimana halal bihalal yang telah ditelusuri oleh Syekh Abdul Laits dan Tamim Ghafilin, yang juga dilaksanakan dalam sejarah kita. Halal bihalal yang pertama yang terkenal di sejarah kita adalah ketika Bung Karno waktu itu gumam tentang negeri ini tahun 1948. Negeri ini waktu itu banyak disintegrasi, Pak. Ada yang ingin mendirikan negeri Islam, ada yang begini begitu sebagainya. Maka Bung Karno waktu itu bertanya kepada ulama, apa yang harus lakukan? Lalu ingat, oh ini pasca Ramadan, ini bulan Ramadan. Setelah Ramadan mau dikumpulkan. Tapi istilah yang dikumpulkan oleh Bung Karno waktu itu silaturahim. Silaturahim waktu itu terlalu berkonotasi terlalu Islamisme. Oleh sebab itu ada ulama besar, ya, ulama besar yang berkalangan dari Syafi'iyah waktu itu mengajukan pendapat bahwa bagaimana Bung Karno kalau diistilahkan dengan halal bila halal, yang dalam konsep saling menghalalkan, saling membebaskan kesalahan. Pada yang diceritakannya adalah badannya, perkataannya, tingkah lakunya, siapnya, atau lainnya, yang apabila saudara kamu itu mendengar, maka saudara kamu akan tidak senang, akan sakit hati. Misalnya, saya mencerita ke Pak Hamdani, Pak Porjin ini begini, tak bener nih Pak Porjin, itu gibah. Pak Porjin begini, itu gibah. Ya. Tetapi yang bahayanya, ya, wa kana dalika. Tetapi apabila Bapak-bapak, apa yang kita ceritakan itu ditambah-tambah, maka itu suatu buhtan. Mungkin dalam bahasa kitanya hoax sekarang ini. Itu adalah kelompok ghibah agak atas sedikit. Dan ketika disengaja kita yang ada di sini, pengurus daerah semua yang hadir,
Nah, pada halal bihalal Apkin ini Ketua PAPKI Prof. Dr. Aib mendapat kesempatan untuk bicara 5 menit, just 5 menit, tapi sangat berharga ya, karena Ketua PAPKI kita juga diberi kesempatan untuk bicara. Cuma kita juga hanya dapat recordnya ya, record suaranya. Jadi saya timpakan kepada video yang tidak ada suaranya. Ya nggak apa-apa lah untuk menarik. Saya pikir itu ya. Terima kasih sahabatku. Kita juga bisa menyimak Pak Aib bicara di forum Apkin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Apkin, Ketua Umum PB Apkin Bapak Profesor Dr. Muhammad Farozin MPD, Pembina PB Apkin Bapak Profesor Dr. Sunario Kartadinata MPD, para pimpinan Departemen Apkin Bapak Dr. Budi Purwoko MPD, Bapak Dr. Mamat Supriyatna MPD, Bapak Dr. Abdullah Sindring MPD, Bapak Dr. Awaludin Cala MPD, Bapak Agus Triyatno MPD, Bapak Dr. Dodi Hartanto MPD, Ibu Dr. Anda Tuti Sukarni MPD Kons, Ibu Dr. Carolina Ligia Raja MKes, Bapak Profesor Dr. Herman Nirwana MPD Kons, Bapak Ibu pengurus daerah Apkin, serta Bapak Ibu peserta halal bihalal Apkin seluruh Indonesia yang berbahagia. Kami merasa berbangga dan terhormat dengan undangan ini dari segenap pengurus dan seluruh anggota PAPKI, menyampaikan salam silaturahmi kepada semuanya. Kami dari PAPKI, Perkumpulan Ahli Bimbingan dan Konseling Islam, menghanturkan selamat berhalal bihalal. Ucapan permohonan maaf sebagai sesama insan kami sampaikan. Juga khusus bagi pemeluk Islam, kami sampaikan juga selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Kami dari PAPKI sangat berbangga pada Apkin. Kebanggaan kami didasarkan atas kebersamaan. Kebersamaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Banyak SDM PAPKI yang studi lanjut S2 dan S3 pada prodi BK Pendidikan, yang mana Bapak Ibu adalah dosen-dosen terbaik kami. Yang kedua, terdapat para pembina dan pengurus PAPKI dimanapun mereka berada, juga termasuk pengurus Apkin. Yang ketiga, lulusan pada prodi PKI, BPI, dan BKPI yang menjadi anggota PAPKI. Banyak juga yang berkiprah di dunia pendidikan, di samping dunia kemasyarakatan. Ke depan kami bangga apabila sinergi yang kuat ini terus terbangun antara PAPKI dengan Apkin. Sinergi yang lebih erat itu bisa dalam bentuk kerjasama, kelembagaan,
baik dalam bentuk implementasinya, dalam bentuk seminar, training, pelatihan, maupun pengabdian, serta kegiatan-kegiatan yang lainnya. Akhirnya, kami atas nama seluruh anggota dan pengurus PABGI dimanapun berada di seluruh Indonesia ini menyampaikan ucapan terima kasih dan salam takzim kepada semua pengurus ABGIN. Semoga pertemuan ini menjadikan datangnya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya dan salam hormat kami, pengurus DPP PABGI, Dr. Haji Aib Kusnawan, Ketua Presidium yang juga dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.